이제 너한테 낼 따윈 없어! 내가 시간을 계속 되돌려버릴 테니까! 그때부터 나만의 비밀 프로젝트가 시작됐다. Lee Roda yang diperankan oleh Baek Jin Hee adalah seorang asisten manajer tim pemasaran di perusahaan MW Chicken. Ia mempunyai bos yang sangat menyebalkan bernama Baek Jin Sang yang diperankan oleh Kang Ji Hwan. Ketua timnya ini sangat mudah emosi, kata-katanya kasar, merasa benar sendiri, dan tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Karena itu, hampir semua orang di perusahaan MW Chicken tidak menyukainya. Bahkan sering menyumpahi dirinya. 성과는 제로고 이것 때문에 그런가? 뭐라고요? Suatu hari, Bu Choi, salah satu anggota tim pemasaran, datang terlambat karena harus mengantar anaknya ke sekolah. Bu Choi ini sedang hamil besar, namun ketua tim baik tidak memperdulikan alasan Bu Choi dan mengatakan kata-kata kasar, serta akan mengurangi jatah cuti tahunan Ibu Choi. Hal ini membuat Bu Choi kesal dan terus menyumpahinya. Melihat itu, asisten manajer Lee semakin membenci bosnya. 오늘도 여전했네. Kebencian pada bosnya itu semakin memuncak. Saat pada acara pencicipan produk MW Chicken terjadi keributan. Salah seorang pengunjung marah besar karena anaknya mengalami alergi makanan. Padahal ia sudah berpesan sebelumnya pada Bu Choi. Meskipun kemudian ketua tim baik berhasil menangani kekacauan tersebut dengan baik, namun di depan Direktur 6, ketua tim baik menyalahkan semua pegawainya. Tidak melindungi pegawainya dan menyombongkan dirinya sendiri. Sehingga semua anggota tim semakin membenci dirinya. 최고였다. Hingga pada suatu hari, pada acara makan malam perusahaan, asisten manajer Lee yang saat itu tinggal sendirian karena anggota timnya yang lain satu persatu pulang, melihat ketua tim baik mabuk. Ia melihatnya dengan penuh kebencian dan menyumpahi berulang-ulang agar ketua tim baik mati saja. 죽어버려. Dari sinilah kemudian asisten manajer Lee terjebak putaran waktu. Setelah melihat bosnya yang sedang mabuk benar-benar tewas tertabrak truk, tiba-tiba ia terbangun di kamarnya dan melihat tanggal yang tidak berubah, di mana ia kembali lagi ke tanggal 7 November, ke hari di mana ia ada acara makan malam perusahaan. Hari itu selalu berakhir dengan kematian Pak Baek dan Asmen Lee yang terbangun di kamarnya. Kejadian yang sama berulang-ulang sampai beberapa kali. Walaupun asisten manajer Lee berusaha melindungi Pak Baek agar tidak mati, usahanya itu tidak berhasil. Dan Asmen Lee terus mencari cara agar dapat melewati tanggal tersebut. 시작됐다. Celakanya, di saat Asmen Lee sudah mulai stres karena melalui hari yang sama setiap harinya, dan juga mulai melampiaskan kemarahannya terhadap ketua tim baik, sampai-sampai menimbulkan kehebohan satu ruangan, tiba-tiba ia terbangun dan mendapati dirinya dapat melewati tanggal 7 dan memulai lagi tanggal baru, yaitu tanggal 8. Dengan bergantinya hari, urusan asisten manajer Lee menjadi runyam. Karena akibat perbuatannya, ia harus menghadapi kemarahan Pak Baek. Parahnya lagi, bosnya itu melaporkan Nona Lee kepada polisi dengan tuduhan kekerasan di tempat kerja. Dan lucunya, polisi malah mengira kalau korbannya adalah Nona Lee. Sementara itu, Kang Jun Ho yang diperankan oleh Gong Myung merupakan cucu dari pemilik MW Food. Ia bekerja di sana atas perintah kakeknya untuk memata-matai CEO Han, pamannya. Kang Ju-hon merasa tertarik dengan keberanian Nona Lee dan meminta pamannya untuk memindahkan dirinya di tim pemasaran, timnya Nona Lee.
Junho memang sudah menaksir Nonali beberapa waktu belakangan ini, dan ia juga selalu membantu Nonali saat ia berada dalam kesulitan. 나 어제 완전 Singkat 우리 cerita, 이대리한테 반했- Nonali akhirnya menyadari kalau dirinya terjebak dalam lingkaran waktu, di mana waktu akan terulang kembali jika bosnya meninggal. Dan demi mengeluarkan dirinya dari lingkaran waktu, Nonali pun membuat misi untuk menyelamatkan dan mengubah bosnya itu menjadi seseorang yang lebih baik, agar terhindar dari sumpahan orang-orang. 직원들한테 좀 잘하라고 그렇게 말했는데. Di sisi lain, usaha Nonali untuk mengubah sifat ketua tim baik sedikit Damian, demi sedikit membuahkan Yugamigun. hasil. Namun, perhatian dan perbuatan baik Nonali terhadap ketua tim baik menyebabkan kesalahpahaman. Pak Baik mengira kalau perhatian dan kebaikan Nonali terhadapnya selama ini adalah karena Nonali menyukai dirinya. 뭐 프로젝트 성공에 대한 Dan secara perlahan, ketua tim baik secara tak sadar mulai menyukai Nonali. Ia merasa cemburu saat melihat Nonali berkencan dengan Junho. 아니야, 아닐 거야. Ia kemudian melakukan segala cara untuk menggagalkan kencan mereka. Dan dengan sengaja melakukan hal-hal yang membuat orang marah, agar ia dan Nonali dapat kembali ke lingkaran waktu. Usaha ketua tim baik berhasil. Ia dan Nonali kembali mengulang waktu seperti sebelumnya. Padahal selama ini mereka berusaha keras untuk dapat keluar dari lingkaran waktu tersebut. Hal ini tentu saja membuat Nonali sangat jengkel pada ketua tim baik. 이제 너한테 낼 따윈 없어! 내가 시간을 계속 되돌려버릴 테니까! Dan begitulah waktu terus berulang bagi Pak Baik dan Nonali. Sampai pada akhirnya lingkaran waktu berhenti dengan sendirinya. 왜 안 죽지? Singkat cerita, meskipun masalah lingkaran waktu sudah terselesaikan, masalah lain timbul. Seseorang yang mempunyai dendam masa lalu pada Pak Baik mencoba membunuhnya dan mengakibatkan hilangnya nyawa Nonali. 어딜! 이리해! Pak Baik yang merasa terpukul dengan kejadian itu mencoba bunuh diri agar ia dapat kembali pada lingkaran waktu, supaya ia dapat mencegah terjadinya insiden yang menyebabkan tewasnya Nonali. Singkat cerita, setelah melalui perjuangan yang tidak mudah, akhirnya ketua tim baik berhasil kembali pada lingkaran waktu di saat asisten manajer Lee masih hidup. Namun Baik harus kembali berjuang untuk mengembalikan ingatan Nonali. Dan ia juga berjuang untuk mendapatkan cinta Nonali. Di kehidupan baru Nonali setelah kematiannya, ia dan Junho hanya berteman. 선남선녀니까 그렇죠 뭐. Dan setelah ingatannya kembali, Nonali menyadari pengorbanan yang telah dilakukan Baik untuk membuatnya hidup kembali meluluhkan hatinya. Ia baru menyadari kalau sebenarnya ia juga menyukai ketua tim Baik. Mereka kemudian jadian. Berkat jasanya pada perusahaan, Nonali kemudian diangkat menjadi ketua tim. Sedangkan ketua tim Baik diangkat menjadi direktur. Berkat Nonali yang senantiasa mengingatkan direktur Baik untuk selalu bersikap baik, ia bukan lagi bos yang dibenci karyawannya, melainkan pahlawan yang dicintai oleh karyawannya. 본부장님께서 쏘신답니다.